Bante Awuso, izinkan saya untuk berbicara dhamma. Yang sangat saya muliakan Bante Sri Subalaratano Mahathera, yang juga Kepala Wihara Dharmagiri Pupuan ini, yang juga sangat saya muliakan Bante Sri Subapanyo Mahathera, Sangga Nayaka Sangga Theravada Indonesia, yang juga sangat saya muliakan para Bante, para Awuso. Pada siang hari ini, sesuai dengan apa yang telah dijadwalkan, saya mendapatkan kesempatan untuk bisa berbagi dhamma. Dan sebenarnya sekali lagi, apa yang telah disampaikan oleh Yang Mulia Bante Dhammadhiro Mahathera itu sudah sangat-sangat, bagi saya luar biasa, sudah sangat perfect, sehingga masih ada sedikit kekhawatiran nantinya apa yang saya sampaikan malahan masih tidak sesuai dengan dhamma, sehingga nanti ketika nanti ada hal-hal yang kurang berkenan, apabila tidak sesuai, masih belum sesuai dengan dhamma, mohon untuk dikoreksi. Apa yang ingin saya sampaikan masih berkenaan dengan Dhamma Cakap Pawatana Sutta, terutama berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Karena di sana ajaran 4 kebenaran mulia merupakan ajaran yang sebenarnya paling penting yang telah ditemukan oleh Sang Buddha. Seringkali di dalam khotbah-khotbah beliau, dalam sutta-sutta, bahwa 4 kebenaran mulia disebut sebagai Buddhanang Samukang Sikadesana. Jadi ajaran yang paling utama, yang terdepan dari para Buddha, oleh para Buddha. Dan biasanya ketika beliau, Sang Buddha, mengajarkan ajaran yang bersifat bertahap, biasanya akan diakhiri dengan penjelasan mengenai 4 kebenaran mulia. Sehingga ini adalah ajaran yang paling penting di dalam ajaran Buddha. Bahkan boleh dikatakan bahwa semua ajaran Sang Buddha harusnya bersesuaian dengan 4 kebenaran mulia, termasuk yang beberapa hari telah dijelaskan oleh Bante Dhammadhiro. Sebenarnya itu semua dijelaskan juga demi untuk memahami 4 kebenaran mulia, karena yang telah dijelaskan adalah cara bagaimana seseorang memahami duka, bagaimana seseorang melenyapkan sebab duka, bagaimana seseorang bisa merealisasi lenyapnya duka, dan yang telah dijelaskan berkenaan dengan bagaimana cara untuk melenyapkan duka. Dan semua ajaran Buddha sebenarnya berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Sehingga suatu kali dalam satu pernyataan Sang Buddha mengatakan, Ube cahang bikawe ittarahica dukanca panyapemi duka nirodanca. Wahai para biku, dari dulu sampai sekarang saya mengajarkan duka dan lenyapnya duka. Hanya berkenaan dengan apa itu duka, menunjukkan keberadaan duka dan juga lenyapnya duka. Termasuk tentu ketika berbicara duka,
lenyapnya duka, tentu juga berbicara tentang sebab duka dan juga jalan untuk melenyapkan duka, untuk melenyapkan penderitaan. Maka dalam khutbah-khutbah beliau, 4 kebenaran mulia ini sangat ditekankan. Malahan belum mengatakan, karena kita tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia, nah kita selalu mengembara di alam pengembaraan. Catunang bikawe satcanang ananu Buddha apa diveda. Karena tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran, yaitu 4 kebenaran Arya. Ewa midang diga madanang sangsaritang sandawitang maman cewa tumhakanca. Karena tidak memahami, tidak menembus 4 kebenaran mulia, saya dan kalian, waktu itu Sang Buddha mengatakan, saya dan kalian telah begitu lama mengembara dan berkelana. Artinya, mau tidak mau, suka tidak suka, kalau kita ingin terbebas dari duka, terbebas dari penderitaan, nah kita harus memahami 4 kebenaran mulia. Sehingga suatu kali ketika Sang Buddha ditanya mengenai beberapa pertanyaan yang bersifat spekulatif, jadi pada zaman Sang Buddha ada 10 pertanyaan yang sering dibahas oleh para pertapa, oleh para brahmana. Nah, 10 pertanyaan di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat spekulatif. Apakah dunia ini ada ujungnya atau tidak? Anantawaloko, antawaloko, ada batasnya atau tidak? Apakah dunia ini eternal, terus ada, atau suatu saat tidak ada? Apakah jiwa dan raga ini sama atau berbeda? Ada pertanyaan-pertanyaan spekulatif. Dan ketika itu ditanyakan kepada Sang Buddha mengatakan beliau tidak membahas. Mengapa? Karena pertanyaan-pertanyaan di sini dijawab iya atau tidak, itu tidak membawa kepada pencerahan, tidak membawa kepada pengetahuan, tidak membawa kepada nibbana. Maka ketika ada salah satu murid Sang Buddha, Bante Malunkia Buddha, datang pada Sang Buddha dan bertanya tentang 10 pertanyaan ini, sampai dia mengatakan, pokoknya apapun yang menjadi jawaban Sang Buddha, saya akan terima. Tapi kalau Sang Buddha tidak menjawab, lebih baik saya lepas jubah. Sang Buddha mengatakan, saya tidak membahas 10 pertanyaan ini. Lantas apa yang Sang Buddha bahas? Sang Buddha mengatakan, yang saya bahas hanya berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Dan membahas pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya spekulatif, itu diibaratkan seperti ketika seseorang tertusuk oleh anak panah yang beracun, lantas kemudian ketika orang ini dibawa ke tabib dan akan dicabut anak panah yang beracun tersebut, dia menolak dengan alasan, sebelum saya mengetahui siapa yang memanah saya, dari keluarga mana, dari klan mana, anak panahnya terbuat dari apa, datangnya berasal dari mana, baru kalau saya sudah mendapatkan jawaban dari semua itu, boleh anak panah ini dicabut. Apa yang terjadi? Sebelum dia mendapatkan semua jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dia akan mati terlebih dahulu. Dan seperti halnya demikian, kalau kita hanya berkutat dengan hal-hal yang bersifat spekulatif, ya demikian, kita tidak akan terbebaskan. Maka yang Sang Buddha ajarkan tidak lain adalah hanya 4 kebenaran mulia. Seperti yang tadi disampaikan, pube cahang bikawe ittarahica, dukanca panyapemi duka nirodanca.
Jadi menunjukkan tentang duka dan lenyapnya duka. Hanya 4 kebenaran mulia. Sehingga semua ajaran Sang Buddha, terutama ajaran yang bersifat prinsipal, itu harus berkenaan dengan 4 kebenaran mulia. Bahkan ketika bicara tentang yang kemarin juga sudah dibicarakan, yaitu tentang hukum karma. Walaupun Sang Buddha menunjukkan bahwa perbuatan bajik membawa kehidupan di alam surga, perbuatan buruk membawa ke dalam kehidupan di alam apaya, tetapi sebenarnya yang beliau ajarkan menunjukkan keberadaan hukum karma adalah tidak hanya berhenti di situ, tetapi bagaimana justru dengan adanya hukum karma dan buahnya yang terus membawa makhluk untuk terus bertumimbah lahir. Nah, tujuan Sang Buddha adalah agar kita terbebas dari karma, agar kita keluar dari hukum karma, artinya mencapai nibbana. Maka dikatakan tanha pahana kamang bahyati, kamang bahana dukang bahyati. Dengan dihancurkan, dengan disingkirkan tanha, maka karma itu juga disingkirkan. Dan dengan disingkirkannya karma, maka duka penderitaan juga disingkirkan. Tujuannya tidak berhenti supaya kita itu banyak berbuat kebajikan lantas lahir di alam surga, tetapi justru bagaimana kita bisa keluar dari lingkaran karma, lingkaran tumimba lahir. Karena sebaik apapun perbuatan yang dilakukan, kalau itu masih berhubungan dengan yang disebut punya bagi, berhubungan dengan jasa kebajikan, itu hanya membawa kepada kelahiran-kelahiran di alam surga, kelahiran-kelahiran di alam bahagia, tetapi tidak membawa kepada keluar dari lingkaran tumimba lahir. Maka berbicara hukum karma pun juga tidak berhenti dengan kelahiran di alam surga, tetapi bagaimana bisa kita keluar. Apalagi kalau kita bicara tentang padijak samupada, dan itu sudah jelas berkenaan dengan bagaimana penderitaan itu muncul dan bagaimana penderitaan itu lenyap. Dari avijja, paccaya sangkara dan seterusnya ditunjukkan bagaimana penderitaan itu muncul. Tetapi kemudian tidak berhenti di sana. Sang Buddha juga menunjukkan bagaimana penderitaan itu lenyap atas dasar ketika faktor-faktor yang membuat seseorang terlahir, faktor-faktor yang membuat makhluk itu mengembara lenyap, maka pengembaraan juga lenyap, kelahiran juga lenyap, penderitaan juga lenyap. Dan itu diajarkan dalam konsep padijak samupada. Apalagi kalau kita bicara tilakana, sila, samadipanya, kita bicara tentang pancakanda, untuk apa? Semua itu adalah untuk memahami 4 kebenaran mulia. Dan itulah kenapa 4 kebenaran mulia ini diajarkan pertama kali oleh Sang Buddha kepada Pancawagya, kepada 5 pertapa, karena ini adalah yang menjadi inti yang telah ditemukan oleh Sang Buddha. Dan kalau kita sebagai umat Buddha, apalagi kita sebagai biku, lantas tidak memahami minimal teori tentang 4 kebenaran mulia, ya jelas masih sangat-sangat kurang. Bahkan sebagai umat Buddha saja, kalau sudah mengaku sebagai umat Buddha tetapi tidak tahu apa itu 4 kebenaran mulia, ya itu artinya belum memahami ajaran Sang Buddha. Kalau kita hanya berhenti kepada dana, praktek sila, ajaran demikian sebenarnya sudah ada. Sebelum Sang Buddha muncul sudah ada. Praktek berdana itu sudah populer di India. Seperti cerita mengenai Anathapindika. Kenapa Anathapindika disebut Anathapindika? Yang sebenarnya dia memiliki nama Sudatta. Tetapi kenapa dijuluki Anathapindika? Karena memang dia sudah terbiasa memberi. Pindika, jadi yang suka memberikan gumpalan kepada siapa? Anata. Nata itu artinya yang memiliki shelter, memiliki proteksi, memiliki rumah. A itu tanpa, jadi orang yang tidak memiliki pelindung.
orang miskin gelandangan. Karena suka memberi kepada mereka yang membutuhkan, maka dijuluki Anata Pindika. Dan itu sudah menjadi hal yang biasa. Maka juga ketika ada seorang jenderal datang kepada Sang Buddha, Jenderal Siha, dan bertanya tentang manfaat dari berdana. Jenderal Siha mengatakan bahwa dia sudah terbiasa berdana bahkan sebelum bertemu dengan Sang Buddha. Karena itu sudah menjadi kebiasaan oleh dia, sudah biasa bahwa orang-orang India pada waktu itu memang terbiasa untuk berdana. Tetapi kemudian ketika Sang Buddha muncul dan mengajarkan Dhamma, bahkan praktek berdana pun juga tidak hanya berhenti agar banyak berdana supaya terlahir di alam surga. Memang salah satu manfaat dari berdana adalah supaya artinya bisa terlahir di alam surga. Tetapi Sang Buddha juga tidak berhenti di situ. Makanya ada satu sutta yang beliau mengatakan bahwa ada banyak motif orang berdana, tetapi ada satu motif yang sangat beliau puji, disebut citta langkara, citta parikara. Ketika seseorang berdana yang motifnya tujuannya adalah untuk menghiasi batin, untuk memperindah batin. Nah, berdana demikian dalam sutta yang sama bisa mengantarkan seseorang untuk mencapai kesucian anagami. Tidak dijelaskan kenapa bisa demikian, tetapi di dalam kitab komentarnya, kitab ulasannya, berdana demikian karena orang tersebut berdana juga dengan prinsip vipassana. Artinya dia berdana karena tahu bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Hanya mengumpulkan, hanya melekati, menggenggam, itu adalah sebab penderitaan. Maka dengan pengetahuan ketidakkekalan, pengetahuan bahwa melekati harta yang dimiliki adalah sebab penderitaan, maka dia berdana demi lenyapnya kekikiran, berdana demi lenyapnya keserakahan, berdana karena tahu bahwa segala sesuatu adalah tidak kekal. Dan ini mengantarkan bahkan pencapaian anagami. Sehingga bahkan salah satu karakter atau salah satu sifat dari seorang Sotapanna itu adalah sudah terbebas dari kekikiran, macera malavigata, sudah terbebas dari kekikiran. Artinya seorang yang sudah mencapai Sotapanna, yang sudah mengerti ajaran Buddha ini, artinya batinnya itu sudah mudah sekali untuk melepas, mudah sekali untuk berdana. Tetapi tentu berdana bukan bertujuan supaya terlahir di alam surga, tetapi demi apa? Demi melenyapkan kotoran batin. Nah, disinilah bedanya. Bentuknya berdana sama, prakteknya sila sama, tetapi tujuannya tetap adalah untuk melenyapkan penderitaan. Tetap yang dilakukan adalah demi untuk memahami, demi untuk menembus 4 kebenaran mulia. Maka 4 kebenaran mulia ini harus tentunya kita mengerti. Paling tidak secara teori kita mengerti. Apa 4 kebenaran mulia? Yang pertama adalah kebenaran mulia atau kebenaran Arya tentang dukkha, penderitaan. Bhante Dhammadharo sudah menjelaskan banyak hal tentang apa itu dukkha dengan istilah adinawa. Salah satunya kecacatan. Dalam khotbah-khotbah Sang Buddha juga dijelaskan apa itu dukkha, banyak sekali. Ada satu buku Visuddhimagga yang walaupun disusun oleh seorang Bhante pada abad ke-5 setelah Masehi, Acarya Buddhaghosa, tetapi baik sekali untuk menjadikan referensi. Nah, beliau mengatakan dukkha itu berasal dari 2 suku kata. Walaupun ini adalah definisi yang
Mungkin beberapa orang tidak setuju, tetapi ketika melihat definisinya dan melihat penjelasannya, ya memang itulah yang disebut duka. Berasal dari kata atau suku kata du dan kang. Du artinya buruk, kang artinya kosong. Mengapa dikatakan duka? Karena buruk dan kosong. Kenapa buruk? Seperti istilah misalnya dugando. Nah, ganda itu kan bebauan. Du artinya buruk, bau yang buruk atau bau yang tidak wangi, itu ganda. Atau dusila, sila itu artinya ya moral. Nah, dusila tanpa moral atau moral yang buruk. Nah, du kenapa dikatakan penderitaan? Karena buruk. Kenapa dikatakan buruk? Karena di alam kehidupan ini, di alam pengembaraan di sini banyak sekali bahaya. Disebut sangsara bahaya. Karena banyak sekali bahaya yang muncul di alam pengembaraan, maka itulah disebut sebagai penderitaan. Dan sudah dijelaskan bagaimana bahaya yang muncul di alam pengembaraan di sini. Salah satunya adalah selama kita hidup di alam pengembaraan, kita akan terus bersentuhan dengan adaloka dhamma, dengan 8 kondisi dunia. Ada untung, ada rugi. Terkadang namanya baik, terkadang namanya buruk. Terkadang dipuji, terkadang juga dicela. Ada suka dan duka. Dan itu akan terus dialami oleh siapapun. Apakah orang itu kaya, miskin, orang itu bijaksana, tidak bijaksana, 8 kondisi dunia ini pasti akan dialami. Tidak selamanya kita mendapatkan keuntungan, tidak selamanya kita dipuji, tidak selamanya kita mendapatkan suka. Hinaan, rugi, duka, musibah juga harus kita alami. Ini terjadi pada siapapun, dan ini terjadi dari waktu ke waktu selama pengembaraan di alam tumbuh lahir. Ini akan terus terjadi. Dan tadi dijelaskan oleh Bante Dhammadhiro bagaimana hanya berbicara tentang jasmani saja, kita tahu banyak sekali penderitaan yang muncul karena jasmani. Banyak sekali penyakit, kecacatan, bahaya, adinawa yang muncul disebabkan karena jasmani. Dari ujung rambut sampai ujung kaki yang ada hanyalah penyakit. Ribuan penyakit ada di sana. Dan tidak ada satupun bagian dari tubuh kita yang tidak bisa menimbulkan penyakit. Maka Sang Buddha juga mengatakan bahwa tubuh ini adalah sarangnya penyakit, bahwa tubuh ini adalah tumbukan dari berbagai macam luka. Hanya berbicara tubuh sudah banyak sekali bahayanya, banyak penderitaan yang bisa muncul. Maka ada satu sutta yang dibabarkan Sang Buddha dalam Sangyutta Nikaya untuk menunjukkan bagaimana hidup di dunia ini banyak sekali bahaya yang muncul. Nah, diumpamakan misalnya ada seseorang yang memiliki hewan piaraan. Jadi kalau biasanya orang memiliki hewan piaraan, ya kalau tidak kucing, anjing, atau mungkin ikan. Tetapi ada juga orang punya hewan piaraan, piaraannya adalah ular berbisa. 4 ekor ular berbisa. Nah, karena itu adalah piaraan dia, maka dia berusaha untuk merawat dengan baik. Dirawat, dimandikan, diberi makan tiap hari. Kadang dikeluarkan dari kandangnya, dimasukkan lagi ke kandang. Dilakukan tiap hari dengan baik. Tetapi yang namanya ular, sebaik apapun ular tersebut, suatu saat ketika dia marah, nah dia berusaha untuk menggigit, berusaha untuk membunuh si pemiliknya. Nah, ketika itu terjadi, ketika ular itu marah dan mau menyerang pemiliknya, apa yang dilakukan oleh pemilik tersebut? Lari. Nah, dia lari. Karena takut dengan kematian, dia lari. Nah, ketika berlari, ada orang datang, tahu tidak? Di belakang kamu itu ada 5 pembunuh.
yang mengejar kamu. Kalau nanti 5 pembunuh ini tahu keberadaan kamu, pasti kamu dibunuh. Mendengar demikian, apa yang dia lakukan? Lari lagi. Sudah takut dengan 4 ekor ular berbisa, takut lagi dengan 5 pembunuh yang mengejar orang tersebut. Ketika dia lari, ada orang datang lagi memberitahu bahwa ada 1 pembunuh yang berada di belakangnya, yang juga mengejar, mengikuti dengan pedang terhunus. Dan pembunuh ini berpikir, kalau dia sampai lengah, kepalanya kita potong, saya potong. Mendengar demikian, apa yang dia lakukan? Lari lagi. Ketika dia berlari, dikatakan dia menemui satu perkampungan yang kosong. Nah, tidak ada orang, di mana-mana kosong, lengang. Tidak ada manusia, tidak ada binatang. Nah, dia berpikir bahwa perkampungan tersebut aman. Tetapi kemudian ada orang datang dan memberitahu bahwa perkampungan tersebut sebenarnya perkampungan yang menjadi sarang para perampok. Kalau mereka datang dan tahu kamu berada di sini, kamu juga akan dibunuh. Lantas apa yang dilakukan? Lari lagi. Begitu lari, dia menemui satu sungai dan melihat bahwa sungai di sebelah sini banyak sekali bahaya, tapi di sebelah sana, seberang sana itu aman sekali. Lantas dia berusaha untuk menyeberang sana, mengumpulkan rumput, kayu, dahan, dijadikan rakit, dan dengan tangannya dia menyeberang, mencari tempat yang aman. Perumpamaan tersebut diberikan oleh Sang Buddha untuk menunjukkan bahwasanya hidup di alam sangsara ini banyak sekali bahaya yang harus dihadapi. 4 ekor ular berbisa itu adalah perumpamaan tubuh kita. Tubuh kita itu seperti 4 ekor ular berbisa. Tubuh ini tersusun dari 4 unsur. Unsur padat, unsur air, unsur api, unsur angin. Yang 4 unsur ini kapan waktu, kapan saja bisa memberikan penyakit. Tadi telah dijelaskan berbagai macam penyakit bisa muncul dari tubuh ini. Kalau unsur tanahnya ini terkena sesuatu, tertabrak mobil, jatuh dari pohon, atau tertusuk, mati. Kalau unsur airnya ini juga terkontaminasi, gulanya terlalu banyak, kolesterolnya terlalu banyak, juga menimbulkan kematian. Unsur panasnya juga terlalu over, terlalu panas atau terlalu dingin, juga menimbulkan kematian. Apalagi unsur angin kita tidak bisa bernafas 15 menit, 20 menit, setengah jam, mati juga. Tubuh ini sangat rentan, tubuh ini sangat mudah sekali mengalami kematian. Seperti apa? 4 ekor ular berbisa yang setiap saat ketika marah bisa membunuh si pemilik. Dan kita memiliki 4 ekor ular berbisa. Nah, melihat bahwa tubuh ini ternyata seperti 4 ekor ular berbisa, lantas apa yang kita lakukan? Melepaskan tubuh ini, tidak melekati tubuh ini, lari dari tubuh ini. Tetapi ternyata kemudian diberitahu ada 5 pembunuh lain. Nah, 5 pembunuh lain ini adalah siapa? Adalah pancakanda kita, 5 gugusan kita. Ya, rupa kanda, vedana, sanya, sangkara, dan juga winyana. Nah, 5 gugusan ini yang selama ini kita anggap sebagai milik, sebagai sesuatu yang sangat berharga, ternyata oleh Sang Buddha dikatakan juga sebagai pembunuh yang setiap saat bisa membunuh kita, bisa menghancurkan kita. Ya, coba kalau kita perhatikan, sebenarnya yang membuat kita menderita itu siapa sih? Apakah orang lain?
Ya kenyataan yang membuat kita menderita adalah diri kita. Ya karena kumpulan dari 5 gugusan inilah kita menderita. Yang membuat kita stres, membuat kita frustasi, membuat kita cemas gelisah itu siapa? Ya 5 gugusan ini. Yang membuat kita terus mengembara di alam tumimba lahir, ya 5 gugusan ini. Maka 5 gugusan ini juga disebut sebagai pembunuh, waddaka. Maka dalam salah satu sutta Bante Sariputta memberikan satu perumpamaan bagaimana 5 gugusan ini disebut sebagai waddaka, sebagai pembunuh. Dalam salah satu sutta disebut Yamaka Sutta, Sangyutta Nikaya. Seumpama ada seseorang yang kaya raya, dia dengan kekayaannya juga bisa memiliki banyak penjaga untuk melindunginya. Nah, dikelilingi oleh para penjaga. Lantas ada seseorang yang ingin membunuh orang kaya ini. Tapi dia melihat, berpikir, wah orang kaya ini dijaga oleh banyak penjaga, sulit untuk bisa membunuh dia. Lantas dia berpikir, bagaimana kalau saya pura-pura jadi pembantu dia? Lantas dia datang pada si orang kaya ini dengan suara yang indah, dengan suara yang menyenangkan, dengan sopan, dan mengatakan ingin menjadi pembantunya. Akhirnya oleh si orang kaya ini, karena orang datang dengan kesopanan, dengan kata-kata yang menyenangkan, diterima sebagai seorang pembantu. Nah, pembantu ini juga melakukan hal-hal yang memang patut dikatakan sebagai pembantu yang baik. Jadi tidurnya akan belakangan sebelum majikannya. Ketika bangun, bangun duluan sebelum majikannya. Apapun yang dikatakan si majikan akan dia lakukan, tidak pernah menolak. Tapi dalam pikiran dia, kalau majikan saya lengah, akan saya bunuh. Pertanyaannya adalah, pembantu yang begitu baik ini, walaupun dia tidur sebelum majikannya tidur, apakah dia masih pantas dikatakan sebagai pembunuh atau calon pembunuh? Iya, dia masih dikatakan sebagai calon pembunuh. Ketika dia bangun, bahkan sebelum majikannya bangun, apakah dia juga masih dikatakan sebagai calon pembunuh? Ya masih. Ketika dia melakukan apapun yang diperintahkan oleh majikannya, apakah dia juga masih dikatakan sebagai calon pembunuh? Ya masih. Walaupun baik sekali tujuan dia adalah untuk membunuh majikan ini. Nah, pembantu ini adalah simbol dari pancakanda kita, 5 gugusan ini. Walaupun kelihatannya jasmani kita, perasaan kita, sanya kita, bentukan-bentukan pikiran kita, sangkara vinyana kita, itu kelihatannya baik, sangat baik kepada kita, tetapi sebenarnya dalam dhamma ini harus dilihat sebagai pembunuh. Karena yang menghancurkan, yang membuat kita menderita adalah 5 gugusan ini. Walaupun di saat yang sama, yang membuat tercerahkan juga 5 gugusan ini. Tetapi tentu ini terjadi karena memahami, mengetahui bahwa 5 gugusan ini adalah yang membuat seseorang atau membuat makhluk itu menderita. Nah, melihat 5 gugusan sebagai pembunuh, nah seseorang tentu belajar untuk tidak melekatinya. Tetapi ternyata ada satu pembunuh lagi yang juga mengikuti orang tersebut dari belakang dengan pedang terhunus. Nah, pembunuh ini disebut sebagai Nandiraga. Nah, Patita Madero telah memberikan makna, nanti itu adalah kegemaran, raga itu adalah nafsu ragawi.
kegemaran dan nafsu ragawi. Dan itu adalah pembunuh yang mengikuti setiap orang kapanpun, pada saat apapun seseorang beraktivitas melalui 6 indera. Nah, dalam kitab komentar disebutkan adalah ketika seseorang melihat objek, kemudian memunculkan kesenangan di sana, memunculkan nanti, memunculkan nafsu ragawi. Nah, ketika itu terjadi, ini satu contoh keserakahan muncul. Dan ketika keserakahan muncul, maka kepala kebijaksanaan terpotong. Jadi banyak sisa terpotong oleh pedang yang dimiliki oleh Nandiraga. Maka Nandiraga ini juga harus diperhatikan. Maka dari awal sekali kita dianjurkan bagaimana ketika kita mengalami objek-objek melalui 6 indera, kita diajarkan untuk memperhatikan gejolak pikiran kita, untuk tidak mengingini, untuk tidak melekati. Karena mengingini, melekati artinya kita terbawa oleh Nandiraga, Nandi dan raga. Itu juga pembunuh. Lantas kemudian ketika berlari lagi, nah seseorang menemui sebuah perkampungan yang kosong. Apa itu perkampungan yang kosong? Itu adalah simbol dari 6 landasan indera. Mata, telinga, hidung, lidah, dan jasmani, termasuk adalah pikiran. 6 landasan indera, itu adalah perkampungan kosong. Lantas apa yang dimaksud dengan perampok yang datang ke perkampungan tersebut? Perampok-perampok ini tidak lain adalah objek-objek dari 6 landasan indera. Nah, coba kalau kita perhatikan, kalau hanya sekedar mata, belum ada objek mata, sebenarnya di situ tidak ada muncul suka ataupun tidak suka. Seperti perkampungan kosong, belum ada apa-apa, belum ada kotoran batin kalau hanya sekedar mata. Tapi begitu objek ini menyentuh mata, nah disitulah mulai muncul berbagai macam kotoran batin, seperti perampok yang datang. Kalau hanya sekedar telinga, belum ada objek telinga, itu seperti perkampungan kosong, tidak ada masalah, tidak ada kotoran batin di sana, tidak ada masalah yang terjadi di sana. Tetapi begitu ada suara yang menyentuh telinga, muncul kesadaran suara, kesadaran telinga, muncul kontak, muncul perasaan dan seterusnya, maka mulailah muncul berbagai macam kotoran batin. Maka objek-objek yang berada di luar sana itu seperti perampok yang datang ke perkampungan kosong tersebut. Dan kalau tidak hati-hati, ya kita akan dibunuh oleh perampok tersebut. Dan itulah kenapa kita diajarkan untuk memiliki indriya sangwara. Kita menutup indera-indera kita. Kita diajarkan untuk tidak memegang nimita dan juga bianjana. Tidak memegang yaitu keseluruhan dari objek sebagai gambaran atau bagian-bagian dari objek tersebut. Kita diajarkan seperti yang terdapat di dalam Bahya Sutta, tidak matang bawisati. Di dalam melihat, kita dilatih untuk melihat bahwa itu sekedar melihat. Itu bukan berarti kita diajarkan demikian secara pasif, tidak ada pengetahuan di sana. Kita melihat hanya sekedar melihat karena ada pengetahuan. Pengetahuannya adalah kita tahu bahwa itu ada anicca. Kita tahu bahwa apa yang anicca, apa yang tidak kekal, ketika dilekati memberikan duka penderitaan. Kita tahu bahwa yang tidak kekal yang bisa menimbulkan duka penderitaan itu bukan diri, bukan aku, bukan milik.
Maka sehingga ketika memperhatikan objek, lantas kemudian kita dilatih untuk melihat itu hanya sekedar fenomena, tetapi itu didasari oleh kebijaksanaan, bukan atas dasar seperti orang mengatakan kesadaran pasif, tetapi seperti apatis, seperti masa bodoh. Kalau masa bodoh, apatis, tidak ada pengetahuan di sana, yaitu seperti orang melongo. Tetapi di sini ada kebijaksanaan yang mendasari. Nah, kenapa? Karena tahu bahwa umumnya kita ketika melihat objek, di situ bisa memunculkan suka dan tidak suka. Ketika mendengarkan suara, bisa memunculkan suka dan tidak suka, memunculkan kebencian, memunculkan keserakahan. Dan itu yang harus dideteksi, harus diperhatikan, dan itu yang harus dilenyapkan. Keserakahan, kebencian yang muncul ketika kita menggunakan indera kita ketika bersentuhan dengan objek. Nah, itu seperti perkampungan yang diserang oleh para perampok, yang menjadi tempat para perampok untuk berdiam di sana. Dan lantas kemudian ketika orang tersebut lari dan menemui sebuah sungai. Nah, sungai di sini disebut Oga atau seperti banjir. Ya, ada istilah kama Oga, banjir kesenangan indera, bahwa Oga, banjir kemenjadian. Nah, dia melihat bahwa di sebelah sini, di alam tumbuh lahir di sini banyak sekali bahaya. Dari jasmani, dari perasaan, dari sanya, dari bentukan-bentukan, dari vinyana, banyak sekali bahaya yang muncul. Tetapi dia melihat di sebelah sana ada tempat yang aman. Nah, artinya adalah di alam tumbuh lahir ada bahaya, dan kalau keluar dari alam tumbuh lahir, di situ ada tempat yang aman. Maka dia berusaha untuk membuat rakit dengan mengumpulkan rumput-rumput, mengumpulkan dahan, diikat, lantas kemudian dibuat rakit untuk menyeberang. Dan rakit itu tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, disinilah kenapa dikatakan sebagai duka. Yang pertama karena ada banyak sekali bahaya selagi kita berada di alam tumimba lahir. Nah, seringkali juga disebut ada 3 macam duka: duka-duka, viparinama duka, dan sangkara duka. Nah, dalam kitab komentar biasanya yang disebut sebagai duka-duka mengacu kepada duka wedana. Jadi perasaan tidak menyenangkan, itu disebut duka. Karena secara intrinsik, secara alaminya itu memang duka. Ketika kita mengalami perasaan yang tidak menyenangkan, ya itu sudah kelihatan sekali dengan mudah itu penderitaan. Apa itu viparinama duka? Duka karena perubahan. Nah, di sana disebutkan suka wedana. Perasaan yang menyenangkan disebut viparinama duka. Duka karena perubahan. Mengapa? Karena yang menyenangkan juga akan berubah, dan ketika itu berubah, ya muncullah juga penderitaan. Dan sangkara duka, nah seringkali di dalam kitab komentar disebut duka penderitaan atau berkaitan dengan adukama suka duka, adukama suka vedana, perasaan yang bukan tidak menyenangkan ataupun yang menyenangkan, atau perasaan yang netral, itu disebut sangkara duka. Maka ada satu pernyataan juga dalam khutbah Sang Buddha, yang vedaitang sabantang dukang, apapun yang dirasakan semua adalah duka, semua adalah penderitaan, apapun itu, yang menyenangkan, tidak menyenangkan, yang netral, semua itu harus dilihat sebagai duka, penderitaan. Perasaan yang tidak menyenangkan harus dilihat seperti belati, seperti duri, seperti sala. Itu yang tidak menyenangkan. Ketika kita tertusuk oleh belati atau tertusuk oleh duri, itu sudah jelas itu adalah duka, penderitaan.
Dan perasaan yang tidak menyenangkan itu harus dilihat sebagai duka. Nah, jadi perasaan yang tidak menyenangkan dilihat sebagai salah, yang menyenangkan harus dilihat sebagai duka, penderitaan, ya karena berubah. Ketika perasaan menyenangkan berubah, muncullah juga duka, penderitaan. Dan perasaan yang netral itu harus dilihat sebagai anicca, tidak kekal, yang pada ujungnya adalah karena anicca, karena tidak kekal, maka itu juga duka, penderitaan. Maka yang vedaitang sabantang tukang, pada akhirnya semua yang dirasakan, semua perasaan, semua yang dienyam, ya itu adalah semuanya adalah penderitaan. Bahkan termasuk pencapaian jhana yang sudah banyak dibicarakan, itu juga harus dilihat sebagai bagian dari duka. Jadi ada beberapa khutbah di sana Sang Buddha, banyak sekali khutbahnya, yang ketika seseorang mencapai jhana 1, 2, 3, 4, itu pun juga harus dilihat seperti apa. Dukkhato, aniccato, dukkhato, anattato, sunyato, salato, gandato, abadato, parato. Harus dilihat sebagai tidak kekal, harus dilihat sebagai derita, harus dilihat sebagai tanpa diri, harus dilihat sebagai kosong, sunyato, harus dilihat sebagai bisul, ganda, harus dilihat sebagai duri, harus dilihat sebagai penyakit, dan harus dilihat sebagai parato. Parato itu seperti milik orang lain, para, milik orang lain. Dalam terjemahan bahasa Inggris, alien, seperti alien. Artinya apa? Bahwasanya bahkan pencapaian jhana sekalipun yang sebenarnya membantu, sebenarnya sangat baik, itu pun juga pada akhirnya harus dilihat sebagai bagian dari duka. Karena pencapaian jhana juga bersifat tidak kekal. Yang tidak kekal apabila dilekati, digenggam, dicengkram, juga menimbulkan duka, penderitaan. Maka pada akhirnya semuanya adalah duka, tetapi duka dalam artian karena melihat dengan kebijaksanaan. Ada banyak kebahagiaan. Kama suka juga kebahagiaan karena kesenangan indera. Nikkama suka, kebahagiaan karena meninggalkan, karena renunciation, karena pencapaian jhana, itu kebahagiaan. Tetapi semua kebahagiaan di sini juga pada akhirnya kalau masih bersifat duniawi juga bersifat tidak kekal. Karena bersifat tidak kekal itu bisa sangat memungkinkan untuk memunculkan duka, penderitaan. Nah, kata dukang yang pertama diartikan sebagai du, dan yang kedua adalah kang. Kang artinya kosong. Mengapa dikatakan penderitaan? Karena kosong. Oleh Bhante Dhammadhiri sudah menjelaskan panjang lebar tentang anatta, kekosongan. Kenapa disebut anatta? Karena ada 4 hal. Karena kosong, karena semu, karena tanpa kuasa dan tanpa pemilik. Dalam khutbah-khutbah Sang Buddha sudah dijelaskan kenapa dikatakan kosong. Ya salah satu yang terkenal, salah satu syair yang dijadikan jawaban Arahat Nagasena, yang itu diambil dari salah satu pernyataan dari Bhikkhuni Wajira dalam Bhikkhuni Sangyutta. Ketika ada Mara datang kemudian bertanya kepada Bhikkhuni Wajira tentang siapakah yang disebut sebagai sata, makhluk, Bhikkhuni Wajira menjawab, yatahi anggasambara itirato sadohoti ewang kandesu santesu iti sato ti samuti.
Jadi seperti halnya berbagai macam bagian yang bersatu, maka disebut sebagai rata, sebagai kereta. Demikian pula karena kumpulan dari kanda, kumpulan dari gugusan, kumpulan dari 5 gugusan, maka disebut sebagai makhluk. Yang disebut makhluk hanya karena kumpulan dari berbagai gugusan, yaitu 5 gugusan. Ketika dipotong-potong, di sana tidak ada yang bisa dikatakan sebagai diri. Tidak ada yang bisa dikatakan sebagai makhluk. Yang ada hanya kumpulan. Yang kemarin sudah dijelaskan, dipotong-potong lagi, ternyata yang disebut jasmani hanya kumpulan dari molekul. Ternyata molekul juga kumpulan dari atom. Atom juga merupakan kumpulan dari apa itu, ada proton, elektron. Saya pernah membaca atom itu dikatakan materi yang sangat-sangat kecil, dan karena terlalu kecilnya, saking kecilnya, diibaratkan kalau misalnya buah apel dipotong-potong menjadi atom, lantas kemudian setiap atomnya diperbesar menjadi buah apel dan dikumpulkan jadi satu, maka akan terbentuk planet bumi. Bisa kita bayangkan? Apel sebesar kepalan tangan dipotong-potong jadi atom, dan setiap atomnya diperbesar menjadi buah apel dan dikumpulkan jadi satu, maka menjadi planet bumi. Nah, dalam atom tersebut ada proton, ada elektron. Nah, biasanya kalau kita melihat gambar kan ada protonnya di tengah, elektronnya yang muter-muter di pinggir begitu. Nah, dalam teori mereka ternyata proton yang di tengah itu kalau diumpamakan ada satu bola besar yang besarnya satu lapangan sepak bola di Amerika. Protonnya itu sebesar kelereng, atomnya itu sebesar bola yang satu lapangan sepak bola di Amerika. Nah, elektronnya itu di luar sana yang mengelilingi itu. Nah, antara proton dengan elektron isinya apa? Ternyata kosong, empty. Maka teori mereka adalah ternyata setiap atom itu 99,99999% itu kosong. Berarti menurut teori mereka, kita tubuh ini yang kelihatannya padat, ternyata 99,999% itu kosong, tidak ada. Tubuh kita tidak ada. Itu teori mereka. Nah, mungkin pertanyaannya seperti kemarin, berarti yang masih ada apa itu, ada berapa, walaupun 0,11% berarti itu isi begitu kan? Tetapi ya tidak tahu, karena ilmu pengetahuan akan terus bergerak, akan terus berubah. Mungkin suatu saat kelihatannya semua kosong jadinya. Ini tubuh, makanya tubuh kita juga disebut oleh Sang Buddha sebagai, kemarin diumpamakan seperti buih. Dan perasaan kita diumpamakan seperti bubula. Seringkali dikatakan bubula. Bubula artinya adalah gelembung air. Ketika ada hujan, jatuh ke kolam, ada gelembung air yang muncul, begitu muncul, lenyap. Muncul lagi, lenyap. Itulah perasaan kita. Sanya itu diibaratkan seperti mariji. Seperti apa? Miraj. Seperti yang kemarin disebutkan, seperti fata morgana. Kelihatannya real, kelihatannya nyata. Tapi begitu sampai di tempat, ternyata tidak ada. Sangkara kita diumpamakan seperti hati pisang, galih pohon pisang, bukan bunganya tapi galih pohon pisang.
Jadi Sang Buddha mengatakan seperti seseorang yang ingin mencari galih atau hati pohon pisang, kemudian pohonnya dipotong dari bawah potong atas, dikuliti kulitnya satu persatu, tapi sampai di dalam tidak menumbuhkan, jangankan hati yang keras, kayu yang lembek pun tidak ditemukan. Nah demikian pula ternyata sangkara kita juga seperti itu. Ya seperti kita merasakan juga, terkadang kita mempunyai banyak planning, perencanaan. Kita berpikir dengan rencana-rencana yang sudah kita rencanakan, ada sesuatu di sana, ada sesuatu inti di sana. Kalau nanti sudah tercapai, kita mendapatkan inti di sana. Ternyata kalaupun sudah tercapai, ya lewat saja, tidak ditemukan inti di sana. Itulah sangkara. Dan vinyana diumpamakan seperti magic show, seperti pertunjukan sulap. Yang kelihatannya real ternyata itu juga tidak real. Saya pernah melihat sulap biasanya di Sri Lanka ketika bulan Waisak, itu banyak sekali pertunjukan. Jadi untuk memperingati selama 7 hari pas Waisak ada banyak pertunjukan, salah satunya sering ada pertunjukan sulap. Mereka menggunakan cahaya. Jadi dengan permainan cahaya kita bisa melihat seperti ada kerangka manusia berjalan, seperti ada wanita cantik kelihatan. Tetapi ternyata itu hanya permainan cahaya. Ya memang ada manusianya, ada warna, tetapi ada cahaya dan seperti real. Monogram mungkin ya. Ternyata itu hanya ya berbagai macam gabungan cahaya, warna dijadikan satu, kemudian seperti real, seperti nyata. Dan vinyana juga demikian. Ada yang mengatakan ada salah satu bante bernama Katuk Gurunde Nyanananda. Beliau memberikan perumpamaan ketika berbicara tentang vinyana nama rupa. Nah, sering kita mendengar vinyana pacaya nama rupa pacaya vinyana. Bahwa vinyana muncul karena nama rupa muncul juga karena vinyana. Dua hal ini saling bergantungan. Kalau satu lenyap, yang satunya juga lenyap. Vinyana ini seperti subjek, nama rupa itu seperti objek yang dicengkram. Vinyana ini selalu mencari pijakan, mencari cengkraman pada objek. Objeknya adalah nama rupa. Kalau nama rupa tidak ada, yang dijadikan cengkraman tidak ada, vinyana juga lenyap. Dan ketika vinyana tidak mencengkram, nama rupa juga lenyap juga. Jadi mereka itu selalu bergabung, selalu saling boleh dikatakan saling mencengkram atau vinyana yang mencengkram. Dan Sang Buddha mengatakan bahwa yang disebut sebagai kelahiran kembali itu adalah drama antara vinyana dan nama rupa. Dan mereka tidak pernah berhenti untuk saling berdiri menopang. Nah, itu diumpamakan oleh Bante ini, vinyana itu seperti cahaya. Nanti apakah dari Bante Dhammadhiro bisa memberikan penjelasan lain? Vinyana ini seperti cahaya, sedangkan nama rupa itu seperti ruangan. Nah, cahaya ini akan kelihatan itu ketika ada ruangannya. Tetapi ketika ruangannya tidak ada, cahaya itu tidak ada pijakannya, maka tidak akan tampak cahaya. Vinyana juga sama. Vinyana ini akan ada itu kalau mendapatkan pijakan. Pijakannya adalah nama rupa sebagai objeknya. Yang kemarin adalah ternyata nama rupa di sini mengacu kepada Vedana, Sanya, Sangkara. Itu pijakannya, itu objeknya. Tetapi ketika pijakannya tidak ada, vinyana juga tidak punya kekuatan juga, lenyap. Maka kemunculan dari yang disebut sebagai pengalaman yang sehari momen demi momen kita alami, ini tidak lain kenapa gabungan antara vinyana dan nama rupa. Yang ternyata vinyana dan nama rupa ini yaitu
sebenarnya di dalamnya tidak ada yang bisa dikatakan sebagai diri. Menjadikan sebuah pengalaman ketika dua hal ini bergabung, saling menopang. Kalau berdiri sendiri tidak bisa. Dan itulah yang disebut sebagai makhluk. Ternyata kosong. Tentunya adalah kosong dari diri. Maka seringkali Sang Buddha dalam khutbah-khutbah beliau selalu menjelaskan, menegaskan, selalu menganjurkan pada kita bagaimana kita berlatih untuk melihat bahwa sesungguhnya yang disebut sebagai makhluk itu tidak ada diri di sana. Kita dilatih untuk melihat, merenungkan netang mama, nesohamasmi, nami soata. Kita melihat jasmani kita sebagai bukan milik, bukan aku, bukan diri. Termasuk adalah 4 kanda lainnya direnungkan sebagai bukan milik, bukan aku, bukan diri. Pernah suatu kali dalam Alagadu Pamasutta, Sang Buddha memberikan sebuah perumpamaan bagaimana kita hendaknya melatih untuk melepaskan kemelekatan terhadap pancakanda ini. Kalau kita melihat ada seseorang yang mengumpulkan sampah, dedaunan yang jatuh dari pohon dikumpulkan, kemudian dibakar. Misalnya di sini di wihara ini, ya pada zaman Sang Buddha di Cetawana, ada orang sedang mengumpulkan dedaunan, sampah, kemudian dibakar. Apakah kemudian kita merasa iritasi, merasa benci, merasa tidak suka ketika ada orang yang membakar sampah? Ya tidak. Karena kita tahu bahwa itu bukan milik kita. Maka kita tidak merasakan iritasi, tidak merasakan kebencian, ketidaksukaan, bahkan malahan kita merasa senang juga. Wihara menjadi bersih. Nah demikian ternyata Sang Buddha mengatakan bahwa melihat pancakanda kita itu seperti ketika kita melihat sampah yang dikumpulkan kemudian dibakar. Jadi tidak ada iritasi. Kita melepaskan kemelekatan. Maka dalam khutbah tersebut Sang Buddha menegaskan kepada para bhante, kepada para siswa beliau, rupang bikawe nak tumhakang tang pajahata. Wahai para biku, rupa jasmani itu bukan milikmu. Lepaskan. Dia lepaskan kemelekatan terhadap jasmani. Dan juga termasuk vedana, sanya, sangkara, vinyana harus dilihat sebagai bukan milik. Lepaskan. Karena yang membuat kita menderita ya tidak lain karena masih menganggap bahwa jasmani, perasaan, sanya, sangkara, vinyana sebagai milik kita. Sehingga ketika terjadi perubahan, ketika ketidakkekalan, dan itu pasti terjadi dan terjadi pada kita, kita menjadi menderita. Maka kemelekatan terhadap 5 gugusan ini, nah dalam khutbah-khutbah Sang Buddha kita dianjurkan untuk melenyapkan. Karena apa? Ya sesungguhnya memang pada dasarnya 5 gugusan ini adalah kosong dari pemilik, kosong dari kuasa, kosong dari diri, kosong dari atma, kosong dari roh, kosong dari individu, kosong dari makhluk. Ada perbuatan, nah sering kemarin juga telah disampaikan, ada perbuatan, tetapi sesungguhnya tidak ada individu, tidak ada diri yang berbuat. Itu disebutkan di dalam Visuddhimagga. Ada penderitaan, tetapi tidak ada makhluk yang menderita. Dalam artian tidak ada diri. Tidak ada diri yang menderita. Ada penderitaan, ada perbuatan. Bahkan ada kepadaman, ada nibbana, ati nibuting. Tetapi tidak ada yang mencapai nibbana.
Nibuto nak buma. Ada sang jalan magang ati, tetapi yang pergi berjalan di atas jalan tersebut tidak ada. Gamako nak wijati. Sang jalan ada, jalan mulia berunsur 8 ada, tetapi makhluk individu atau diri yang berjalan di jalan tersebut tidak ada. Nah, ini tentu berkaitan dengan atta, berkaitan dengan atma, berkaitan dengan diri. Jalan ada, perbuatan ada, buah perbuatan ada, tetapi sebenarnya hakikatnya diri yang berbuat, diri yang merasakan buah, diri yang mencapai kepadaman, diri yang berjalan menjalani jalan mulia berunsur 8 itu ternyata tidak ada. Tetapi kecenderungan kita menganggap bahwa ada diri itu memang sangat kuat, sangat-sangat kuat. Jangankan dalam pikiran, ketika kita berucap saya, berucap dia, berucap engkau, kecenderungan bahwa ada diri itu kuat sekali. Ketika mengatakan dia, kecenderungan bahwa ada diri yang ada di sana itu kuat sekali. Maka ada satu pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang dewa kepada Sang Buddha dalam Sangyutta Nikaya Dewata Sangyutta. Pertanyaannya adalah, ketika seorang arahat menggunakan istilah saya, engkau, mereka, apakah seorang arahat masih memiliki kecenderungan bahwa ada diri, ada aku? Sang Buddha mengatakan, menjawab, seorang arahat masih menggunakan kata diri, kata aku, engkau, mereka, tetapi kecenderungan bahwa ada diri itu sudah tidak ada. Nah, seorang arahat menggunakan bahasa tanpa terseret oleh bahasa tersebut. Itu hebatnya. Kalau kita umumnya menggunakan bahasa dan terseret oleh bahasa, ketika kita menggunakan kata saya, wah itu sudah kuat sekali, seakan-akan ada diri di sini. Ketika menggunakan istilah mereka, wah ada banyak diri di sana. Menggunakan kata kamu, engkau, ada diri di situ. Tapi seorang arahat hebatnya menggunakan bahasa tanpa pikirannya terseret oleh bahasa tersebut. Ketika kita melihat objek manusia, kalau manusia itu mudah sekali memunculkan sebuah notion, kecenderungan ada diri di sana. Jangankan manusia yang kelihatan oleh kita face to face, kita melihat seperti misalnya di video, melihat video, ada film, di sana ada gambar manusia. Hanya itu saja, sebuah kecenderungan bahwa ada diri di gambar tersebut itu begitu kuat di sana. Jangankan gambarnya yang gambar manusia, sedangkan ketika yang dilihat adalah gambar kartun, kartunnya adalah Tom and Jerry, kucing, yang itu adalah kartun. Itu pun juga persepsi atau kecenderungan bahwa ada diri di situ begitu kuat. Tetapi tentu latihan kita adalah bagaimana kita melihat bahwa 5 gugusan ini sesungguhnya adalah tanpa diri. Dan bahkan ketika Sang Buddha berbicara tentang Padijak Samuppada, itu juga salah satu cara agar kita melihat bahwa sebenarnya tidak ada diri. Karena seperti yang 2 hari yang lalu saya sampaikan bahwa ada 2 pandangan salah
yang dianut oleh banyak para pertapa dan brahmana pada waktu itu, Uceda Wada dan Sasata Wada. Uceda Wada berpandangan bahwa tidak ada kelahiran kembali, sedangkan Sasata Wada berpandangan bahwa ada kelahiran kembali. Tetapi begitu seseorang mempunyai pandangan bahwa ada kelahiran kembali, pasti di sana dibumbui dengan pandangan bahwa ada atma, bahwa ada diri, ada roh yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Yang itu adalah yang mengembara, itu yang nantinya lahir, dan itu yang nantinya mengenyam buah dari perbuatannya. Selalu dibumbui bahwa ada roh, ada atma. Tetapi Sang Buddha menolak pandangan Uceda Wada, bahwasanya kehidupan pengembaraan itu ada, tumimbal lahir itu ada, tetapi juga menolak pandangan Sasata Wada atau Sasata Didi yang menganggap bahwa ada roh, ada atma yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Sang Buddha mengajarkan, menunjukkan kepada kita bahwa ada tumimbal lahir. Tapi dalam tumimbal lahir di sini tidak ada diri, tidak ada roh yang bertumimbal lahir atau yang mengembara. Maka dalam salah satu sutta ada seorang bante bernama Sati. Dia berpandangan bahwa sejauh saya mengetahui ajaran Sang Buddha, maka Vijnana adalah entitas yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, dan itu ditolak oleh Sang Buddha. Bahwa Vijnana ditolak sebagai entitas yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya. Lantas pertanyaannya, kalau memang tidak ada entitas, tidak ada diri yang mengembara dari satu kehidupan ke kehidupan lainnya, lantas bagaimana ada pengembaraan, ada tumimbal lahir? Itulah kemudian konsep Padijja Samuppada ditunjukkan, bahwa karena ada avijja, ada sangkara, ada vinyana, ada nama rupa dan seterusnya, maka muncullah kelahiran kembali, muncullah kelahiran, muncullah pengembaraan. Tetapi faktor-faktor yang memunculkan pengembaraan, kelahiran kembali, di situ tidak ditemukan diri. Diri tidak ada di dalam avijja, tidak ada di dalam sangkara, tidak ada di dalam vinyana, tidak ada di dalam nama rupa. Tetapi mereka saling bergantungan memunculkan sebuah fenomena kelahiran kembali, tetapi di dalamnya tidak ada diri. Nah, sementara dalam pandangan Sasata Wada, Sasata Didi, nah ada kelahiran kembali karena ada roh, ada atma, dan itu yang ditolak oleh Sang Buddha. Nah, itulah mengapa dikatakan duka ya dalam Visuddhimagga, karena di alam kehidupan ini banyak sekali bahaya yang muncul, dan juga sesungguhnya segala sesuatu adalah kosong, kosong dari diri. Lantas Sang Buddha tidak hanya berhenti kepada menunjukkan bahwa ada duka, yang itu kemudian seringkali disalahartikan oleh beberapa orang sebagai bahwa Sang Buddha itu mengajarkan pesimisme karena hanya menunjukkan duka. Bahkan mereka berpikir Sang Buddha mengajarkan duka, padahal Sang Buddha seperti Bante Dhammadulu mengatakan tidak mengajarkan duka. Bagaimana Sang Buddha mengajarkan duka? Mengajarkan orang menderita? Tentu tidak. Sang Buddha hanya menunjukkan sebuah realitas, realitas keberadaan duka. Duka itu sudah ada, tetapi tidak diajarkan. Justru Sang Buddha menunjukkan yang kedua adalah ada sebab mengapa ada duka. Sebabnya tidak lain adalah tanha, kegandrungan. Ya. Tentu kegandrungan di sini juga tidak satu-satunya sebab.
Karena ternyata kegandrungan tanha juga disebabkan karena vedana. Vedana muncul karena salayatana. Salayatana muncul karena pasadulia, pasa. Pasa muncul karena salayatana. Salayatana karena nama rupa dan seterusnya. Avijja. Dan bahkan avijja, apakah itu adalah awal mula penderitaan muncul? Awal mula dari sebab penderitaan itu muncul, ternyata avijja juga muncul dari asawa. Nah, dalam Samadhi Sutta yang salah satu khutbah yang diberikan oleh Bhante Sariputta di sana, apa yang menjadi penyebab dari avijja adalah asawa. Nah, intinya adalah berbagai macam kotoran batin inilah yang menyebabkan munculnya dukkha, penderitaan. Dan hanya ketika sebab-sebab yang memunculkan dukkha ini dihancurkan, dilenyapkan sampai ke akar-akarnya, maka disitulah akan muncul lenyapnya dukkha, penderitaan. Nah, dalam Dhammacakkappavattana Sutta, dalam 4 kebenaran mulia, nah di sana disebutkan dengan lenyapnya secara total, padamnya secara total, dengan dilepaskannya, dihancurkannya, ditinggalkannya tanha, disitulah yang disebut sebagai lenyapnya penderitaan. Dan Sang Buddha menunjukkan bahwa ada jalan yang digunakan untuk melenyapkan penderitaan. Bahkan sebenarnya jalan ini juga digunakan untuk memahami apa itu dukkha. Dalam kebenaran Arya yang pertama dikatakan dukkha sacang parinyayang. Kebenaran mulia tentang penderitaan ini harus dipahami secara menyeluruh, parinyaya. Dan itu dipahami tentu dengan mengembangkan jalan mulia berunsur 8. Dan jalan yang sama ini juga digunakan untuk melenyapkan tanha, melenyapkan sebab penderitaan. Dan jalan yang sama digunakan untuk agar muncul realisasian lenyapnya penderitaan. Dan jalan mulia berunsur 8 ini ya tidak lain adalah pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, upaya benar, perhatian dan konsentrasi benar. Dan sebenarnya apapun yang dipraktekkan dalam jalan Dhamma ini yang tujuannya untuk melenyapkan penderitaan, semua itu adalah bagian dan harus senada sesuai dengan jalan mulia berunsur 8. Jadi apa yang disampaikan oleh Bhante Dhammadhiro selama beberapa sesi ini yang menunjukkan kita jalan bagaimana kita bisa melenyapkan dukkha penderitaan, itu semua sebenarnya merupakan jalan mulia berunsur 8 semuanya. Karena berbicara tentang anicca, dukkha, anatta, melihat bahwasanya kita memiliki pandangan yang tidak keliru, kita hendaknya mampu melihat yang tidak indah sebagai tidak indah, yang tidak kekal sebagai tidak kekal, yang dukkha sebagai dukkha, yang tanpa diri sebagai tanpa diri, tidak lain adalah pandangan benar, adalah samadhi. Dalam Mahacattarissaka Sutta, di sana disebutkan bahwa ketika seseorang memiliki pandangan benar, maka sangkapannya itu juga menjadi benar. Ketika sangkapannya menjadi benar, maka ucapannya juga benar. Ucapannya benar, perbuatannya juga benar. Perbuatannya benar, maka penghidupannya, cara hidupnya juga benar.
Ketika penghidupannya benar, maka daya upaya yang dilakukan juga menjadi benar. Ketika daya upaya menjadi benar, maka perhatian juga menjadi benar. Ketika perhatian benar, konsentrasi juga menjadi benar. Itu diawali dari pandangan yang benar, diawali dari samadhi. Oleh sebab itu, ya, samadhi ini menjadi hal yang pertama yang harus kita miliki. Kita harus memiliki pandangan yang benar. Maka dalam ajaran Buddha sebenarnya pengetahuan ini sangat penting. Apapun yang kita lakukan itu hendaknya didasari oleh pengetahuan, oleh kebijaksanaan, oleh nyana, oleh sebuah pandangan benar. Apapun itu, kita berbuat bajik juga tidak asal kita berbuat, tapi harus tahu mengapa kita berbuat bajik. Harus ada pengetahuan di sana. Sehingga ada satu pernyataan dari Bhante Sariputta. Ada 4 jenis orang di dunia. Yang pertama adalah seseorang yang berbuat jahat, dia tidak tahu bahwa itu adalah perbuatan jahat. Yang kedua, orang yang berbuat jahat tapi dia tahu itu adalah kejahatan. Yang ketiga, orang yang berbuat baik tapi dia tidak tahu itu adalah kebaikan. Yang keempat, orang yang berbuat baik dan dia tahu itu adalah kebaikan. Orang yang pertama berbuat jahat dan dia tidak tahu bahwa itu adalah jahat, itu disebut hina puriso, orang rendah, inferior. Yang kedua, orang yang berbuat jahat tapi dia tahu bahwa itu perbuatan jahat, ternyata disebut setta puriso, orang yang superior. Yang ketiga, orang berbuat baik tapi dia tidak tahu bahwa itu baik, itu disebut hina puriso, orang rendah. Yang keempat jelas adalah orang superior, setta puriso. Nah sekarang, mengapa orang yang berbuat buruk tetapi dia tahu bahwa itu adalah buruk disebut sebagai setta puriso, orang superior? Karena orang tersebut, karena dia mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah jahat, adalah tidak bermanfaat, adalah tidak baik, adalah merugikan, maka suatu saat dia akan mempunyai sebuah tekad usaha untuk memperbaiki dirinya, maka disebut orang superior. Tapi ternyata orang yang berbuat baik tapi dia tidak tahu bahwa itu adalah baik disebut hina puriso, inferior. Mengapa? Karena walaupun itu kebajikan, kalau dia tidak tahu bahwa itu baik, maka dia tidak akan punya tekad, tidak akan punya niat untuk melakukan kebaikan itu lagi, apalagi punya niat, tekad untuk mengembangkan kebaikan yang telah dilakukan. Maka di sini kita bisa melihat bahwa pengetahuan mana yang baik, mana yang buruk itu sangat penting. Karena dari situlah ketika kita tahu bahwa ini baik, ini buruk, nah kita akan, walaupun seandainya seseorang belum bisa melakukan yang terbaik untuk hidupnya, tapi dia tahu ini buruk, ini baik, maka orang tersebut akan punya tekad untuk melakukan yang terbaik di masa mendatang. Dan itulah kenapa dalam ajaran Buddha pengetahuan, pandangan benar itu sangat penting untuk dimiliki. Demikian yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Ya, selamat sore. Saya mau bertanya tadi tentang berkaitan juga nanti sama Bhante Dhammadiro juga, karena berkaitan dengan indria. Kalau seseorang melakukan perbuatan jahat atau dicengkram oleh kebodohannya, maka perbuatan jahat yang dilakukan melalui 6 landasan indria
maka menjadi perbuatan jahat. Nah, pertanyaannya begini, andai 5 landasan indria itu cacat atau rusak, hanya pikiran yang ada, apakah kekotoran batinnya tetap berkembang? Atau sebaliknya, hanya 1 landasan indria yang tetap ada, apa lebih mudah untuk melenyapkan kekotoran batin? Terima kasih. Ada satu dialog antara Sang Buddha dengan seorang murid bernama Uttara dalam Indriya Bhawana Sutta, Majjhima Nikaya. Sang Buddha bertanya, bagaimanakah guru Anda mengajarkan para muridnya dalam pengembangan indriya? Lantas Uttara berkata, Cakkuna rupang nak pasati, sotena sadang nak sunati. Guru saya mengatakan bahwa seseorang hendaknya tidak melihat bentuk dengan mata dan tidak mendengar suara dengan telinga. Lantas apa yang Sang Buddha katakan? Respon. Sang Buddha mengatakan bahwa kalau begitu, sambil melihat Ananda, kalau begitu, orang yang buta, orang yang tuli adalah orang-orang yang betul-betul terkendali. Orang-orang yang indrianya betul-betul berkembang. Karena mereka tidak melihat, tidak mendengar. Kemudian, Sang Buddha bertanya kepada Ananda, apakah dalam Dhamma dan Vinaya ini cara mengembangkan indriya adalah demikian? Ananda mengatakan, ya, biarlah Sang Buddha yang menjelaskan. Nah, mengendalikan indera, atau kalau Bante mengatakan menutup indera, kalau dalam hal ini adalah indriya bhawana, mengembangkan indera, itu bukan masalah tidak melihat, tidak mendengar, tidak mencium, tidak merasakan, tetapi adalah masalah bagaimana ketika mengalami objek, batin itu dikendalikan. Yang salah satunya adalah tidak melihat atau tidak menggenggam nimitanya, tidak menggenggam bianjananya. Nimita adalah ketika misalnya melihat yang kemarin dijelaskan, ada wanita, melihat, oh wanita, muncullah nafsu ragawi. Atau melihat orang yang dibenci, muncullah kebencian. Kemudian bianjana adalah ketika melihat secara spesifik bagian dari yang dilihat. Misalnya melihat rambutnya, melihat keningnya, melihat tangannya, melihat kakinya, melihat bajunya, muncullah nafsu ragawi. Atau kan yang dilihat adalah orang yang dibenci, muncullah kebencian. Nah, kalau kita melihat dengan cara demikian, termasuk mendengar juga dengan cara demikian, di situ tidak ada pengembangan indera. Tetapi melihat tentu diperbolehkan, mendengar diperbolehkan, kita masih makan, kita masih minum, kita masih menggunakan panca indera kita, tetapi sejauh mana kita menggunakan ya batin kita untuk tidak memunculkan kotoran batin yang disebabkan ketika kita menggunakan indera kita. Nah, disitulah pengembangan indera itu bisa berkembang, bisa ya dilakukan di situ. Sehingga bukan masalah, oh kalau misalnya orang yang tuli, orang yang buta, orang yang hanya memiliki 1 indera pasti berkembang, oh tidak. Justru ketika kita mengalami sesuatu dan kita melihat batin kita mengendalikan pikiran kita untuk tidak terbawa ke dalam kotoran batin, disitulah ada pengembangan indera. Orang yang katakan tuli, orang yang buta, mungkin mereka tidak memunculkan kotoran batin karena ya berkaitan dengan mata, karena tidak melihat. Tidak memunculkan kotoran batin berkaitan dengan telinga, karena tidak mendengar. Tetapi memunculkan kotoran batin karena menggunakan indera-indera lainnya. Dan itu sama saja. Kalau kemudian
kemudian indera-inderanya tidak ditutup atau tidak dikembangkan dalam seperti indriya bawana sutta. Bante mungkin. Terima kasih Bante, terima kasih. Ya, bagaimana Bante Karuna? Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Nggak usah ditakwil ya. Mas, ya, saya tadi mendengarkan dikatakan bahwa tidak ada yang mengembara, yang ada hanya pengembaraan itu. Jadi kelahiran itu tidak ada diri yang mengembara. Namun ada yang bertanya seperti ini, loh, kalau memang tidak ada yang mengembara, kenapa dia bisa mengingat kehidupan lampaunya? Nah, itu bagaimana ya bisa menjelaskan caranya supaya mereka juga bisa mengerti maksudnya itu bagaimana? Mohon penjelasannya itu. Ini jawaban saya. Mungkin nanti dari Bante Damadero ada jawaban yang lebih tepat lagi. Faktor yang membuat seseorang ingat kehidupan yang lampau itu juga bukan diri. Ada kekuatan untuk mengingat. Bahkan sati itu sendiri juga salah satu kekuatan untuk mengingat, yang kemarin telah disampaikan dalam satu definisi yang diberikan Sang Buddha, bahwa sati adalah cira katampi cira basitampi anusarati. Jadi dia, seseorang memiliki sati adalah mampu mengingat apa yang telah dilakukan dan diucapkan pada waktu yang telah lama, termasuk tentu ya mengingat dengan kekuatan yaitu abinya, bubenewa sanusatinyana. Nah, di sana juga kekuatan mengingat kehidupan yang lampau. Tetapi ternyata kekuatan mengingat itu sendiri, faktor mengingat itu sendiri juga bukan diri, berubah-ubah juga. Sati itu juga berubah-ubah, sehingga tidak bisa dikatakan bahwa ada diri di sana, walaupun ada kekuatan untuk mengingat. Dan lebih lagi ya seperti yang tadi disampaikan, bahwa berbagai macam kelahiran ini juga terjadi karena apa? Yang padicca samupada, awija paca sangkara pasavian dan seterusnya, maka muncullah sebuah kelahiran yang ternyata masing-masing faktor dilihat dari awijanya, sangkaranya, vinyananya, dari nama rupanya, dari salayatananya, dari pasanya, dari vedana, tanah dan seterusnya. Di situ tidak ditemukan diri, hanya faktor-faktor saja, hanya fenomena saja, fenomena yang saling bergantungan, yang saling mensupport, saling mendukung, memunculkan sebuah kelahiran. Tetapi di sana, di dalamnya tidak ditemukan diri. Maka faktor yang menjadi faktor kemampuan untuk mengingat itu juga tidak ditemukan diri di sana. Ini jawaban saya, mungkin dari Bante ada yang lebih tepat. Ya, satu jawaban yang sudah tepat, ya sangat tepat. Dan sesungguhnya kita berada di sini khususnya siang hari ini merupakan kesempatan yang langka. Jarang-jarang mendengar ceramah dhamma. Ya, itulah saya hanya menegaskan saja, dari yang sudah dijelaskan sudah benar. Hanya ingin menegaskan bahwa karena ada mengingat dan tampak sebagai onggokan, yaitu berupa ingatan, tampak sebagai onggokan, itulah kemudian dipandang sebagai yang mengingat, sebagai ada diri yang mengingat, yaitu karena onggokan gana. Nah, gana itu sebagai musuh dari keberadaan kosong, keberlangsungan santati sebagai musuh dari ketidakkekalan, subha keindahan
sebagai musuh dari asubha, keberadaan kebenaran yang tidak indah. Dan satu lagi sukha, musuh dari keberadaan adinawa, ada cacat. Nah ini karena onggokan ini sebagai musuh dari anatta yang sesungguhnya ya tidak ada diri, oleh karena keberadaannya ditopang oleh faktor-faktor pembentuk yang kosong, semu, tidak berpemilik dan di luar kuasa. Itu harus betul-betul dengan tidak sekejap, tidak sekilas melihat, tetapi melihat dengan manasikara, yaitu melihat dengan kebijaksanaan, baru bisa mengurai yang namanya onggokan sesungguhnya hanyalah tipuan belaka. Terima kasih. Ya, ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Pak Usul dan Nadiro. Ya, apa yang tadi Bante Santacito sudah jelaskan itu bagi saya sangat gamblang dan sangat terang. Ya, terima kasih. Mudana Bante. Dan tadi juga sudah ditegaskan bahwa ajaran Buddha ini bukan tentang pesimisme. Akan tetapi sekarang ini kelihatannya ya Bante, itu semakin banyak orang yang tidak tertarik dengan dhamma yang sesungguhnya. Ya, terutama kalangan remaja, anak-anak muda. Ya, kita bisa lihat kalau ada dhamma kelas misalnya ya di wihara, itu yang datang ya tidak begitu banyak. Tapi kalau misalnya ada talk show gitu ya, atau yang lain-lainnya sifatnya hiburan, itu banyak sekali Bante yang datang. Dan belum lama ini saya juga dapat laporan dari umat bahwa di Jakarta itu ada satu komunitas yang sebenarnya sudah lama, tapi sekarang mereka mulai membuat satu acara dhamma ya, yang formatnya itu berbeda. Jadi mereka mengadakan acara di satu gedung hall, ya bukan di wihara tapi di hall. Kemudian malam-malam, namanya acaranya itu adalah Dhamma Worship Night, DWN. Nanti bisa lihat di YouTube itu ada acaranya, Dhamma Worship Night, malam memuja Dhamma, kira-kira seperti itu. Dan acaranya adalah dibuka dengan nyanyi-nyanyi pertama ya, nyanyi-nyanyi, puja-puji, ada khotbahnya, memang ada pembicaranya, ada khotbahnya ya, tapi kebanyakan hiburannya, tidak, dan dhammanya mungkin tidak spesifik juga ya. Itu yang saya dapat info dari salah satu umat. Dan belum lama ini, hari Minggu yang lalu ini, tanggal 12, itu mereka sudah mengundang, pembicaranya itu adalah salah satu biku STI. Ya, nah ini bagaimana? Saya ingin bertanya komentar Bante, bagaimana? Apakah ini seperti apa? Patut atau kalau tidak patut ya bagaimana kita menyikapinya? Karena memang terkait dengan bagaimana minat orang belajar dhamma itu semakin lama semakin kurang gitu Bante. Terima kasih. Kalau saya pribadi, pertama kembali prinsip pertama, artinya begini, memang dhamma ini sangat dalam, dan dhamma ini juga memang untuk betul-betul bisa berpraktek dalam dhamma itu disebut sebagai pati sotagami, orang-orang yang pergi melawan arus kesenangan indera. Sementara memang pada umumnya makhluk ini kan memang anusotagami, jadi orang-orang yang pergi mengikuti arus. Itu Sang Buddha sendiri mengatakan di dalam Arya Pariyesana Sutta bahwa yang mempraktikkan dhamma itu adalah orang-orang yang pergi melawan arus, sementara
manusia makhluk kebanyakan adalah anusutagami, pergi mengikuti arus. Maka ketika berbicara tentang dhamma yang begitu dalam, ya memang yang banyak yang tidak tertarik. Tapi kalau berbicara tentang hal-hal yang memang membuat bisa memenuhi keinginan indera, ya memang akan banyak yang tertarik. Kalau bagi saya pribadi, seperti yang tadi pagi juga sudah sedikit diperbincangkan, bahwa ya manusia itu kan memiliki, dalam belajar dhamma memiliki level, tingkatan. Tidak semua bisa langsung misalnya akan suka menyenangi dhamma yang bersifat dalam. Ada hal-hal tertentu yang orang-orang ketika baru belajar dhamma atau baru mengenal dhamma, mereka yang masih disukai adalah yang biasa-biasa. Ya bagi saya ya itu masih untuk sementara waktu, ya mereka kalau memang mereka masih dengan cara demikian kemudian masih berada di lingkungan dhamma, ya that's okay lah. Tetapi nanti tentunya terutama dari para pemuka agama Buddha, dari para bante, dari para mungkin pandita, ya mereka harus bagaimana bisa memberikan yang lebih lagi. Jadi tidak hanya nanti hanya sepanjang masanya berkutat di dalam hal-hal yang sifatnya indrawi, tetapi juga harus memberikan dhamma yang lebih. Untuk sementara saya pikir, saya pribadi kadang-kadang berpikir begini, apa ini salah atau tidak salah, adalah ada orang-orang yang kadang-kadang berbicara, wah ini kenapa ya jadi umat Buddha kok masih tradisi, masih cung-cung cep. Saya berpandangan bahwa agama Buddha ini awalnya bisa bertahan karena mereka loh, karena tradisi ini. Kalau tidak ada yang mempertahankan tradisi, mungkin agama Buddha tidak berkembang. Nah sehingga asalkan mereka masih mau datang ke wihara, masih bisa mengelilingi mereka di dalam dhamma, ya untuk sementara hal-hal demikian ya silakan untuk dilakukan. Tetapi tentu ya sedikit demi sedikit, terutama adalah tugas dari para pemuka agama untuk sedikit demi sedikit juga memberikan yang terbaik yang memang sesuai dengan ajaran Buddha atau memberikan dhamma yang lebih dalam. Itu yang harus dilakukan. Itu menurut saya pribadi. Mungkin masing-masing orang bisa berbeda pendapat. Oh iya, Bante itu. Oh, iya. Pernah saya baca ada pertanyaan ketika Buddha khotbah, lalu ada pertanyaan, apakah semua orang yang mendengar khotbah Buddha itu bisa mencapai pencerahan? Nah, Buddha sendiri bilang ya belum tentu ya. Nah itu kan Apuso bisa coba menjelaskan ya, karena ada level-level tadi itu ya. Karena ada orang yang mendengarkan khotbah Buddha itu sambil korek-korek tanah, ada yang memandang langit, ada yang apalah, tetapi beliau menjelaskan yang korek-korek tanah itu mungkin dulu cacing atau terima kasih. Ya terima kasih Bante. Memang Sang Buddha sendiri juga pernah, saya lupa sutanya apa, tetapi ada. Sang Buddha itu ketika membabarkan dhamma kepada orang-orang itu mengibaratkan diri beliau seperti seorang petani. Jadi ketika ada petani yang memiliki 3 bidang ladang, yang satu sangat subur, satu setengah subur, yang satunya gersang. Lantas petani tersebut kira-kira ladang mana yang akan diolah terlebih dahulu? Pasti yang paling subur. Setelah paling subur sudah selesai, baru yang setengah subur. Kalau sudah selesai, baru yang gersang. Jadi tidak semua, bahkan Sang Buddha bisa mengajarkan dhamma. Tidak semua orang akan mengerti dhamma, tidak semua orang. Sehingga kadang-kadang ya kita masih memaklumi. Kita hendaknya memaklumi mereka-mereka yang memang belum
begitu tertarik dengan dhamma. Tetapi tentu tugas kita tetap adalah bagaimana sedikit demi sedikit ya membawa mereka untuk semakin dekat dengan dhamma, tapi tidak memaksa mereka. Ya seperti misalnya cerita dalam kitab komentar Anathapindika dengan anaknya, yang salah satu anaknya tidak pernah mau mendengarkan dhamma. Lantas Anathapindika kepingin anaknya ini bisa mendengarkan dhamma, apalagi Anathapindika waktu itu sudah mencapai Sotapanna, sudah betul-betul merasakan manfaat dari dhamma, tapi anaknya tidak mau. Lantas kemudian Anathapindika meminta anaknya untuk pergi ke sana, nanti kalau sudah sampai di vihara mendengarkan, pokoknya sampai di vihara bertemu dengan Sang Buddha, nanti akan saya kasih hadiah. Nah karena tertarik dengan hadiah, pergi ke vihara, kemudian pulang. Anathapindika bilang, apa yang kamu dapatkan di sana? Ya tidak dapat apa-apa. Begitu sampai di sana tidur. Tapi Anathapindika tidak marah, tetap dikasih hadiah dan bilang, pokoknya nanti kamu ke sana lagi, nanti akan saya kasih hadiah, tetapi satu syarat, harus kembali dan menceritakan apa yang telah disabdakan Sang Buddha. Wah, pergi ke vihara lagi, kemudian betul-betul mendengarkan apa yang disampaikan Sang Buddha. Ternyata begitu mendengarkan dhamma, dia sendiri mencapai Sotapanna. Begitu pulang sudah tidak butuh hadiah. Nah ini seperti apa? Kalau dalam Mahayana itu ada istilah upaya kausalya, skillful means. Jadi bagaimana terkadang kita yang menggunakan sebuah media ya agar mereka ini juga masih paling tidak masih berada di lingkungan wihara, lingkungan dhamma, ketimbang misalnya kalau mereka kemudian keluar. Kalau sudah keluar biasanya sulit untuk kembali untuk belajar dhamma. Bahkan kalau saya pribadi ya, daripada misalnya mereka itu misalnya pindah kepercayaan, lebih baik misalnya pindah sekte. Kenapa? Karena paling tidak mereka masih mau belajar dhamma, dan mungkin nanti setelah mencari, mereka menemukan Tipitaka. Wah, ternyata luar biasa dalam Tipitaka, kan lebih baik. Ini pandangan pribadi saya demikian.